Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 866-870. Bab 866. Yurou, apa maksudmu dengan itu? Gu Jun berteriak pada Du Yurou dengan wajah datar, lalu melanjutkan, jika kamu tidak percaya, kamu bisa keluar dan bertanya sekarang untuk melihat apakah masih ada ruang tersisa. Apakah aku akan berbohong kepadamu tentang ini? Lupakan saja, apa gunanya membicarakannya sekarang? Jika Anda benar-benar mampu, Tuan Zhao pasti sudah lama mengosongkan kamar untuk Anda. Villa-villa di resor penuh setiap hari, tetapi Lin Zihua dan kota Sioux dan yang lain bisa tinggal di dalamnya, tapi kamu tidak bisa. Duduk di tempat tidur, Du Yurou mengejek dengan ekspresi kesal. Setelah Gu Jun mendengar kata-kata Du Yurou, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Setelah dia menarik napas dalam-dalam, dia tidak berkata apa-apa lagi. Gu Jun mau tidak mau mulai mengingat apa yang dikatakan Fendi Zanders kepadanya sebelumnya. Faktanya, terkadang, Gu Jun sendiri merasa bahwa dirinya dan Du Yurou sangat tidak cocok. Gu Jun sama sekali tidak bisa memenuhi permintaan Du Yurou. Tapi tanpa daya, Gu Jun hanya menyukai Du Yurou. Jika Gu Jun putus dengan Du Yurou sekarang, Gu Jun tidak akan pernah bisa melakukannya. Oke, jangan berdiri di sana lagi. Karena kamu tidak punya villa, lupakan saja. Kalau itu masalah besar, toh kamu tidak akan bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Du Yurou saat ini pikirannya sama sekali tidak tertuju pada Gu Jun, jadi dia tidak ingin terlalu mempermalukan Gu Jun, jadi dia mengatakan sesuatu perlahan. Setelah mendengar kata-kata Du Yurou, Gu Jun tidak bisa menahan keraguannya sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Yurou, jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di villa besar sekarang, cepat atau lambat aku akan membiarkanmu hidup, kamu percaya padaku. Ketika Du Yurou mendengar kata-kata ini, dia menatap Gu Jun dengan pandangan menghina, tapi tidak banyak bicara. Di sisi lain, kamar Fendi Zanders dan Su Tian. Setelah Fendi Zanders memasuki ruangan, dia tidak merasakan ada yang salah dengan ruangan itu. Selain itu, Fendi Zanders dan Su Tian tinggal di kamar yang sama saat ini, dan keduanya berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Fendi Zanders, aku tidak menyangka kamu begitu terhormat. Kamu tidak hanya membawa kami ke resor secara gratis, tetapi kamu juga mendapat kamar gratis. Su Tian berbaring di tempat tidur dan berkata kepada Fendi Zanders sambil senyum. Mereka hanya mengatur kamar untuk kita karena wajah Zhou Muxue. Saya tidak kenal dengan generasi kedua yang kaya itu. Fendi Zanders buru-buru menjelaskan. Baik bagimu untuk mengenal Bai Fumei seperti Zhou Muxue, tidak seperti aku. Di tengah kata-kata Su Tian, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Fendi Zanders, menurutmu Du Yurou dan Gu Jun benar-benar cocok? Tidak cocok. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Benar, menurutku itu juga tidak pantas. Gu Jun buru-buru mengangguk kembali ke Fendi Zanders, lalu melanjutkan, menurutku gadis Du Yurou itu terlalu memuja uang. Gu Jun sama sekali tidak bisa memuaskan Du Yurou, tapi aku terlalu malu untuk mengucapkan kata-kata ini kepada Gu Jun. Sebenarnya, Gu Jun tahu apa yang kamu katakan di dalam hatinya, tapi terkadang pihak berwenang terobsesi, dan tidak ada gunanya bagi kami orang luar untuk mengatakan apapun. Kata Fendi Zanders ringan. Itu benar. Su Tian mengangguk ringan, lalu melanjutkan, oke, biarkan Gu Jun memutuskan sendiri tentang Gu Jun, dan berhenti mengkhawatirkannya. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah kamu kekurangan uang? Jika ya kekurangan uang tolong beritahu saya, jangan terlalu mempermalukan diri sendiri, saya tahu situasi Anda tidak baik, walaupun kondisi di rumah saya sangat rata-rata, tetapi jika Anda kekurangan uang, apakah Anda punya lebih, 10.000 hingga 20.000 saya masih bisa mengeluarkannya dari, kata-kata ini berasal dari hati Su Tian. Sebenarnya, Su Tian ingin memberitahu Fendi Zanders tentang hal ini sejak lama. Hanya saja ada banyak orang di sana saat itu, jadi Su Tian tidak memberitahunya secara langsung demi menjaga wajah Fendi Zanders. Saya tidak kekurangan uang sekarang. Ketika Fendi Zanders mendengar kata-kata Su Tian, secara alami hatinya sangat tersentuh, dan buru-buru menjawab Su Tian. Benarkah atau tidak? Apa hubungan kita berdua? Kalau ada kesulitan, jangan sopan padaku dan tahu. Su Tian buru-buru berteriak pada Fendi Zanders. Jangan khawatir, saya benar-benar tidak kekurangan uang sekarang. Jika saya kekurangan uang, saya pasti akan memberitahu Anda. Kata Fendi Zanders tak berdaya. Itu bagus. Melihat Fendi Zanders sepertinya tidak berbohong ketika dia berbicara,
Su Tian merasa lega dan mengangguk ringan, lalu berinisiatif untuk mengobrol dengan Fendi Zanders tentang urusannya di sekolah. Su Tian dan Fendi Zanders sudah lama tidak bertemu, jadi tentu saja ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Dalam sekejap mata, 1 jam berlalu. Jingle bell. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Setelah Fendi Zanders mendengar nada dering ponselnya, dia segera mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Zhou Muxue. Jadi Fendi Zanders segera menghubungkan teleponnya dan bertanya dengan lembut, "Muxue, apa yang kamu inginkan?" "Saudara Fendi Zanders, kamu dan temanmu harus datang ke hotel resort untuk makan malam. Tuan Zhao sepertinya mengundang kita makan malam," kata Zhou Muxue sambil tersenyum. Tetapi Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kalimat ini, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda Zhao seharusnya mengundang Anda makan malam, sepertinya tidak ada hubungannya dengan kami, ayo jangan pergi ke sana." Saat ini, Fendi Zanders tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Lin Zihua, Su Cheng dan lainnya. Dia khawatir jika Lin Zihua dan Su Cheng menyakiti Gu Jun, Su Tian dan yang lainnya karena hubungan mereka, itu akan merepotkan. "Saudara Fendi Zanders, Tuan Zhao berkata bahwa jika Anda ingin mengundang kami semua untuk makan malam, jangan hati-hati, cepat ajak teman-teman Anda ke sini." Zhou Muxue buru-buru berteriak, lalu melanjutkan, "Hotel-hotel di resort ini tidak murah. Jika kamu makan di tempat lain, bukankah kamu juga perlu mengeluarkan uang? Mengapa kamu tidak makan bersama kami? Aku khawatir." Fendi Zanders masih berniat untuk menolak. "Oh, apa yang perlu kamu khawatirkan? Kamu adalah temanku, mereka pasti tidak akan mengatakan apa-apa, dan jika kamu tidak datang, Tuan Zhao mungkin merasa bahwa dia tidak memberinya muka." Zhou Muxue langsung menyela kata-kata Fendi Zanders. Fendi Zanders tahu bahwa Zhou Muxue memiliki niat baik, jadi tentu saja dia tidak tahan untuk menolak, mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah, saya akan membawa teman saya ke sana sebentar lagi. Oke, kalau begitu saya akan pergi. Menunggumu di pintu masuk hotel." Melihat Fendi Zanders setuju untuk turun, Zhou Muxue berteriak gembira. "Bagus." Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu menutup telepon. Bab 867. Setelah melihat Fendi Zanders menutup telepon, Su Tian bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, "Apakah Nona Zhou ingin mengundangmu makan malam?" "Bukan untuk mengundangku makan malam, tapi untuk mengundang kita semua makan malam," jawab Fendi Zanders ringan. "Mengundang kita semua makan malam. Aku tidak menyangka wanita cantik Zhou ini begitu baik. Dia jauh lebih baik daripada yang disebut Bai Fu. Fendi Zanders, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Biar ku beritahu, seperti gadis yang baik tidak mudah untuk ditemui." Su Tian berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. "Sudah berapa kali ku bilang padamu bahwa aku punya pacar, jadi jangan khawatir," kata Fendi Zanders dengan ekspresi sedikit tidak berdaya. "Hehe, baiklah, kalau begitu aku tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Aku akan menelepon Gu Jun dan yang lainnya." Su Tian tersenyum, lalu mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar kamar. 10 menit kemudian, Fendi Zanders, Gu Jun, Su Tian, Du Yurou, Wang Xiaowan, dan Yang Yingning tiba di depan hotel yang disebutkan Zhou Muxue. Hotel tempat Zhao Yulong mengundang Lin Zihua, Su Cheng, dan lainnya untuk makan adalah hotel termewah di seluruh resor. Umumnya orang yang bisa bermalam di hotel ini bukanlah orang biasa. Fendi Zanders dan kelompoknya datang ke pintu masuk hotel dengan penuh semangat, dan menemukan bahwa Zhou Muxue dan Ku Xiaoying sudah menunggu mereka. "Saudara Fendi Zanders." Zhou Muxue melambai kepada Fendi Zanders dengan antusias. Ku Xiaoying, sebaliknya, tampak sedikit acuh tak acuh, dan berteriak dengan wajah datar, "Oke, hanya beberapa dari kalian, cepat masuk." Setelah mendengar kata-kata Ku Xiaoying, semua orang tampak sedikit malu, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Beberapa menit kemudian, Zhou Muxue dan Ku Xiaoying membawa Fendi Zanders dan rombongannya ke kotak. Tetapi setelah memasuki kotak, Fendi Zanders menyadari bahwa belum ada seorang pun yang datang, dan Zhao Yulong belum muncul. Fendi Zanders dan yang lainnya secara acak menemukan tempat untuk duduk, tetapi karena orang-orang yang dibawa oleh Lin Zihua dari Su Cheng tidak mengenal Fendi Zanders dan yang lainnya, jadi wajar saja tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara dengan mereka. Sebaliknya, gadis-gadis di dalam kotak itu terus mengobrol. Beberapa orang berbicara tentang betapa tampan dan kayanya Zhao Yulong,
Sementara yang lain berbicara tentang betapa indahnya ruangan yang mereka tinggali dan betapa indahnya pemandangannya, dan mereka dapat langsung melihat pemandangan danau dari dalam ruangan. Setelah mendengar perkataan orang-orang ini, Du Yurou menyadari bahwa villa yang mereka tinggali sebenarnya memiliki pengasuh khusus, kolam renang dan sejenisnya. Du Yurou berpikir bahwa di kamarnya, hanya ada satu kamar tidur dan kamar mandi kecil yang menyedihkan. Du Yurou menjadi semakin marah di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Gu Jun. Gu Jun duduk di sana tanpa daya, tidak tahu harus berbuat apa. Wang Xiaowan dan Yang Yingying juga mengobrol dengan tenang, tetapi mereka tampak puas dengan kamar mereka. Karena mereka berdua tahu kalau kamar itu gratis, maka sudah sangat bagus jika kamar gratis memiliki fasilitas seperti itu. Fendi Zanders, temani aku ke kamar mandi. Gu Jun sepertinya berpikir tidak ada salahnya menunggu seperti ini, dan Du Yurou memandangnya dengan cara yang salah, jadi Gu Jun akan pergi ke toilet untuk merokok. Bagus. Fendi Zanders memandang Gu Jun dan mengangguk sedikit, lalu bangkit dan meninggalkan kotak itu bersama Gu Jun. Setelah meninggalkan kotak itu, Fendi Zanders sepertinya melihat ada yang salah dengan ekspresi wajah Gu Jun, jadi dia berinisiatif bertanya pada Gu Jun, apakah terjadi sesuatu? Menurutku kamu tidak terlihat sangat bahagia. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu, hanya beberapa hal kecil. Gu Jun menghela nafas pelan dan berkata ringan. Masalah sepele, katakan padaku. Fendi Zanders memandang Gu Jun dengan senyum tipis dan berkata dengan lembut. Gu Jun memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Hei, sebenarnya ini bukan masalah besar, hanya saja Du Yurou mengira orang lain tinggal di villa, tapi kami orang tinggal di villa seperti ini. Sweet. Wajahnya sedikit tidak senang, baru saja dia mendengar orang-orang itu mengatakan betapa bagusnya lingkungan di villa, dia pasti lebih tidak bahagia di hatinya, jadi aku keluar untuk bersembunyi. Jadi ini adalah Fendi Zanders memandang Gu Jun dan mengangguk sedikit. Fendi Zanders, Yurou sebenarnya cukup baik. Jangan salah paham. Wanita suka membandingkan diri mereka sendiri. Menurutku wajar jika dia tidak bahagia. Akan baik-baik saja jika dia sudah tenang. Gu Jun sepertinya khawatir tentang kesalahpahaman Fendi Zanders, jadi dia buru-buru menjelaskan kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Gu Jun, dia mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Sebenarnya, sangat mudah bagi Fendi Zanders untuk membuka villa air untuk Du Yurou dan Gu Jun. Fendi Zanders hanya perlu menelepon Zhao Yuanjia. Bagaimanapun, Zhao Yuanjia adalah pemilik resor ini, dan Fendi Zanders ada di dalamnya. Saya juga bertemu Zhao Yuanjia selama kompetisi seni bela diri. Hanya saja Fendi Zanders tidak melakukan ini, karena dia merasa Du Yurou, seorang gadis, sama sekali tidak cocok untuk Gu Jun. Jika Gu Jun dan Du Yurou putus karena masalah sepele ini, Fendi Zanders menganggap itu hal yang baik. Bentak. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Gu Jun menyalakan rokoknya sendiri, dan mulai menghisapnya. Saat ini, di dalam kotak, Du Yurou mengedipkan mata pada Ding Peng, dan berinisiatif untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada Ding Peng dari waktu ke waktu. Dan ketika Ding Peng melihat raut wajah Du Yurou, dia tentu saja tidak akan menolak siapapun yang datang. Bagaimanapun, Du Yurou terlihat bagus dan memiliki tubuh yang seksi. Bolehkah saya bertanya berapa banyak pria yang bisa menolak wanita cantik yang berinisiatif untuk memeluknya? Apalagi anak laki-laki seperti Ding Peng, yang sudah bermain-main dengan begitu banyak wanita, jadi tentu saja dia sangat nyaman menghadapi situasi seperti itu. Tapi Du Yurou tidak tahu bahwa dengan modalnya, mustahil bisa mengikat tuan muda seperti Ding Peng. Tidak semua generasi kedua yang kaya tidak punya otak, terutama para veteran yang sedang jatuh cinta seperti Ding Peng, mereka lebih tahu daripada orang biasa apa yang dipikirkan seorang wanita di dalam hatinya. Setelah Wang Xiaowan, Yang Yingying dan Su Tian melihat pemandangan ini, keanehan muncul di mata mereka. Wang Xiaowan, yang memiliki kepribadian yang relatif lugas, ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh tangan Su Tian. Karena Su Tian merasa jika Wang Xiaowan mengatakan sesuatu saat ini, itu mungkin akan membuat Gu Jun semakin malu, jadi lebih baik berpura-pura tidak melihat apa-apa. Wang Xiaowan menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, tapi dia tidak banyak bicara. Mencicit. Saat ini, pintu kotak dibuka dari luar. Saya melihat Zhao Yulong melangkah ke dalam kotak dengan kepala terangkat tinggi. Bab 868. Setelah melihat Zhao Yulong masuk, semua orang berdiri dan menyapanya. Dari semua orang yang hadir, hanya Ku Xiaoying, Zhou Muxue, Lin Zihua, dan Su Cheng yang tidak berdiri.
Lagi pula, meskipun latar belakang mereka berempat mungkin tidak sebaik Zhao Yulong, kemungkinan besar mereka tidak akan menyenangkan Zhao Yulong seperti orang lain. Tuan Zhao, apakah kamu di sini? Ya, Tuan Zhao, Anda di sini. Tiba-tiba, semua orang berkumpul di sekitar Zhao Yulong, dan mulai berbasa-basi dengan Zhao Yulong. Lagi pula, sekarang orang-orang ini mengetahui identitas Zhao Yulong, ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup untuk memiliki hubungan baik dengan generasi kedua yang kaya. Terutama gadis-gadis itu, sepertinya mereka tidak sabar untuk menelanjangi diri mereka sendiri dan mengiring mereka ke sisi Zhao Yulong. Bahkan Du Yurou sangat ingin bersandar pada Zhao Yulong saat ini. Tapi ada terlalu banyak wanita di sekitar Zhao Yulong, Du Yurou tidak punya peluang sama sekali. Setelah melihat adegan ini, Wang Xiaowan, Yang Yingying dan Su Tian sangat terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun mereka bertiga juga berdiri saat ini, mereka hanya bersikap sopan dan sama sekali tidak berniat menyanjung Zhao Yulong. Benar-benar tidak tahu malu. Ketika saya melihat generasi kedua yang kaya, saya ingin menempelkannya di tubuh saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Gu Jun jatuh cinta padanya. Wang Xiaowan terus terang dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam sesuatu dengan suara rendah. Tapi Su Tian menoleh dan melirik ke arah Wang Xiaowan, lalu berkata dengan ringan, "Oke, kamu harus mengurangi sedikit bicara. Urusannya tidak ada hubungannya dengan kita. Jika kamu membiarkan Gu Jun mendengar kata-kata ini, itu akan menyakiti Gu Jun banyak hatiku." Setelah Wang Xiaowan mendengar kata-kata Su Tian, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, ini adalah urusan Gu Jun sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan Zhao Yulong berkata kepada semua orang sambil tersenyum, "Semuanya cepat duduk, jangan terlalu terkekang. Jika Anda memiliki ketidakpuasan dengan resor kami, Anda bebas untuk mengungkitnya. Anda semua adalah teman Tuan Lin dan Tuan Su, jangan kasar padaku. Tuan Muda Zhao, Anda terlalu sopan. Bagaimana kami bisa merasa tidak puas dengan resor yang bagus? Ya, Tuan Zhao, Anda terlalu sopan, kami sangat puas dengan lingkungan di sini." Setelah mendengar kata-kata Zhao Yulong, semua orang buru-buru menjawab dengan senyuman. Tapi Zhao Yulong sepertinya tidak terus berbicara dengan orang-orang ini, tetapi menoleh dan melihat posisi Lin Zihua dengan ringan, menatap Lin Zihua sambil tersenyum. Karena di antara sekian banyak orang yang hadir, sepertinya hanya Lin Zihua yang bisa membuat Zhao Yulong memandangnya, bahkan Su Cheng pun sedikit lebih buruk. Bagaimanapun, ayah Lin Zihua akan menjadi wakil komandan zona perang. Pada saat itu, jika Zhao Yulong dapat memiliki hubungan yang baik dengan Lin Zihua, itu pasti akan sangat menguntungkannya. Dan Lin Zihua tersenyum ringan setelah mendengar kata-kata Zhao Yulong, dan berkata dengan hampa, "Tuan Muda Zhao, resor Anda sangat bagus, saya sangat menyukainya." Selama Tuan Lin berpikir tidak ada yang salah. Zhao Yulong memandang Lin Zihua dan tersenyum tipis, lalu duduk di kursi utama. Lin Zihua dan Su Cheng duduk di sebelah Zhao Yulong, diikuti oleh Ku Xiaoying dan Zhou Muxue. Semua orang duduk sesuai dengan statusnya, Su Tianwang, Xiaowan, Du Yurou dan lainnya secara alami duduk di posisi servis, yang juga merupakan posisi terburuk. Setelah Du Yurou duduk, ekspresi wajahnya jelas tidak senang, lalu dia menoleh untuk melihat ke arah Ding Peng. Ding Peng secara alami memahami apa yang dimaksud Du Yurou, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan kemudian mengambil inisiatif untuk memindahkan tempat untuk Du Yurou. Saat ini, Du Yurou sepertinya sudah memikirkan cara untuk putus dengan Gu Jun. Jadi dia tidak merasa malu sama sekali, dan duduk di samping Ding Peng tanpa rasa malu. Setelah Su Tian melihat pemandangan ini, jejak kemarahan muncul di matanya. Karena Su Tian tidak pernah mengira Du Yurou akan begitu terus terang. Jika Gu Jun dan Fendi Zanders kembali lagi nanti dan melihat pemandangan ini, apa yang akan mereka pikirkan di dalam hati? Hanya saja ada banyak orang saat ini, dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dari keluarga kaya, jadi Su Tian tentu saja tidak berani mengatakan apapun, dan hanya bisa duduk di sana tanpa daya. Setelah semua orang duduk, para pelayan mulai menyajikan hidangan. Karena itu adalah suguhan Zhao Yulong, makanan di atas meja tentu saja tidak buruk. Pada dasarnya, setiap hidangan di sini berharga lebih dari 1.000 yuan. Orang biasa mungkin menghabiskan 1.000 yuan untuk makan. Namun saat ini, hidangan di sini mungkin berharga lebih dari 1.000 yuan, yang merupakan kesenjangan antara generasi kedua yang kaya dan masyarakat biasa. Semua orang mengobrol sambil makan, namun sebagian besar isi obrolannya adalah tentang topik yang berkaitan dengan kelas atas di 4 provinsi.
Setelah Du Yurou mendengar isi obrolan orang-orang ini, matanya mulai berbinar, dan ekspresi wajahnya sangat penuh kerinduan. Karena jika dia bersama Gu Jun, dia mungkin tidak akan bisa berhubungan dengan orang sebesar itu sepanjang hidupnya. Du Yurou merasa hanya dengan bergaul dengan orang-orang ini dia bisa benar-benar masuk ke kelas atas, tetapi dengan orang-orang seperti Gu Jun, dia tidak bisa melihat masa depan sama sekali. Hal ini juga memperkuat tekad Du Yurou untuk putus dengan Gu Jun. Tuan Zhao, beberapa waktu lalu saya mendengar bahwa turnamen seni bela diri diadakan di Provinsi Nanyu. Ayahmu dan tokoh besar seperti Zhu Yongtao, Sun Zengqi, dan Zhou Chaoyang semuanya hadir turnamen ini. Apakah ada hal seperti itu? Pada saat ini, seorang pemuda mau tidak mau bertanya kepada Zhao Yulong. Sepertinya saya pernah mendengar tentang kejadian ini. Konon bos di belakang Fang Zihua dari Provinsi Dongjiang juga datang langsung ke tempat kejadian, tapi saya tidak tahu apakah berita ini benar. Lin Zihua berkata dengan wajah kosong. Setelah Zhao Yulong mendengar kalimat ini, dia mengangguk ringan, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Lin mendapat informasi yang cukup baik. Itu berarti memang ada bos di belakang Fang Zihua. Ada keanehan di mata Lin Zihua. Bagaimanapun, Fang Zihua sudah menjadi orang terkaya di Provinsi Dongjiang. Selama bertahun-tahun, semua orang mengira bahwa urusan Fang Zihua adalah miliknya sendiri. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa Fang Zihua mempunyai bos di belakangnya. Jadi saat ini, ketika semua orang melihat Zhao Yulong membenarkan masalah ini, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Kompetisi seni bela diri yang Anda sebutkan sebenarnya diadakan setiap tahun. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah bisnis di 4 provinsi besar. Bos kota Jiangcheng Anda adalah Xie Huaqiang, dan Fang Zihua sendiri bukan anggotanya. Dari dunia bawah. Dia adalah seorang pengusaha yang serius, jadi dia biasa menyaksikan kegembiraannya. Zhao Yulong berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, saya pergi ke turnamen itu bersama ayah saya, dan bos dari Fang Zihua, sang orang terkaya di Provinsi Dongjiang, memang pergi ke sana juga. Bab 869. Bos Fang Zihua, peluang besar macam apa itu? Benar, Fang Zihua sudah menjadi orang terkaya di Provinsi Dongjiang. Saya tidak menyangka Fang Zihua memiliki bos di belakangnya. Bos Fang Zihua pasti bukan orang terkaya di Tiongkok. Setelah mendengar kata-kata Zhao Yulong, semua orang membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Bahkan Ku Xiaoying dan Zhou Muxue memiliki kilatan keterkejutan di mata mereka. Hehe. Setelah Zhao Yulong mendengar kata-kata ini dari semua orang, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan kemudian melanjutkan, kamu pikir bos Fang Zihua terlalu sederhana. Faktanya, orang ini bukan hanya bos Fang Zihua, tapi juga terima kasih. Bos Huaqiang, bahkan Zhou Chaoyang, yang sangat terkenal di kota Jiangchengmu saat itu, berada di bawah orang ini. Apa? Semua orang melihat posisi Zhao Yulong, dan ekspresi wajah mereka tampak semakin sulit dipercaya. Mereka menatap dan tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Anda harus tahu bahwa di mata orang biasa, Fang Zihua, Xie Huaqiang, dan Zhou Chaoyang semuanya adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai. Fang Zihua pada dasarnya adalah seorang taipan bisnis, dengan properti yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, di seluruh provinsi Dongjiang, sementara Xie Huaqiang adalah saudara nomor 1 di dunia bawah tanah, dengan adik laki-laki yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli siapa yang dia lihat, dia akan mengucapkan terima kasih. Adapun dua orang di depan Zhou Zhaoyang mungkin sedikit lebih rendah, tetapi karena Zhou Chaoyang sama terkenalnya dengan Fang Zihua saat itu, ini cukup untuk membuktikan bahwa Zhou Chaoyang bukanlah orang biasa. Tapi tidak ada yang menyangka kalau sebenarnya ada bos di balik ketiga orang ini. Seberapa mengerikankah latar belakang identitas bos ini? Tuan Zhao, Anda tidak bercanda dengan kami, kan? Su Cheng sepertinya agak tidak percaya, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Kenapa aku bercanda denganmu? Siapapun yang pernah mengikuti kompetisi seni bela diri pasti tahu tentang masalah ini. Kalian tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Wajar jika tidak mengetahui cerita di dalamnya. Zhao Yulong menjawab dengan kosong. Hehe, itu benar. Ekspresi wajah Su Cheng tampak sedikit malu, dan dia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Xiong Yating menatap Zhou Muxue dengan mata berair besar, dan berteriak pada Zhou Muxue dengan nada yang luar biasa, Xiao Xue, aku tidak pernah mengira ayahmu dan Fang Zihua adalah bos yang sama. Setelah Zhou Muxue mendengar ini, dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat Xiong Yating, dan berkata dengan lembut, apa, aku tidak tahu banyak tentang pekerjaan ayahku.
Zhao Yulong tanpa sadar menoleh ke lihat posisi Zhou Muxue. Dia tahu nama belakang Zhou Muxue adalah Zhou, jadi dia berinisiatif bertanya, "Nona Zhou, ayahmu adalah Tuan Zhou Chaoyang Zhou?" "Iya." Zhou Muxue mengangguk. "Aku benar-benar minta maaf, aku tidak mengenalimu sebelumnya. Ayahku dan ayahmu adalah teman yang sangat baik. Aku sering mendengar ayahku menyebut ayahmu." Di masa lalu, Zhao Yulong selalu fokus pada Lin Zihua dan Lin Zihua di Sucheng, berpikir bahwa Zhou Muxue hanyalah seorang wanita kaya biasa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Zhou Muxue akan menjadi putri Zhou Chaoyang. Mata siang Zhou Muxue jelas berbeda. Bahkan mereka yang hadir yang tidak mengenal Zhou Muxue memandang Zhou Muxue dengan mata terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis yang tampak rendah hati ini memiliki latar belakang yang begitu menakutkan. Meskipun Zhou Chaoyang tidak lagi berkembang di Jiangcheng, pengaruhnya masih sangat menakutkan. Du Yurou menoleh untuk melihat Zhou Muxue. Awalnya, dia mengira Zhou Muxue sama seperti dirinya, hanya sebuah vas, tetapi dia tidak menyangka dia memiliki latar belakang sebesar itu. Dan Su Cheng menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan identitas Ku Xiaoying dan Xiong Yating. Ku Tianlin juga merupakan bos besar di kota Jiangcheng, jadi tidak perlu menyebutkan identitasnya. Semua orang tahu bahwa keluarga Xiong Yating juga menjalankan sebuah perusahaan. Cleo Fei Lin, Wang Xiaowan, dan yang lainnya tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang yang dikenal Fendi Zanders akan secara acak memilih seseorang dengan latar belakang yang menakjubkan, jadi mereka sedikit banyak terkejut bagaimana Fendi Zanders mengenal orang-orang ini. "Tuan Zhao, karena Anda telah bertemu dengan bos Fang Zihua dan Xie Huaqiang, mengapa Anda tidak segera memberitahu kami apa yang dilakukan orang ini?" Saat ini, Ding Peng berkata dengan lembut kepada Zhao Yulong. "Benar, Tuan Zhao, kita semua pernah mendengar tentang pria ini, tapi kita tidak tahu apakah itu benar." Yang lain mengikuti. Setelah Zhao Yulong mendengar pertanyaan semua orang, keraguan muncul di matanya, tetapi dia juga merasa bahwa identitas Fendi Zanders bukanlah rahasia. "Saya tidak tahu berapa banyak orang yang melihat Fendi Zanders di kompetisi seni bela diri. Masalah Fendi Zanders seharusnya sudah tersebar. Selain itu, dia merasa bahwa orang-orang yang hadir saat ini seharusnya tidak banyak bersinggungan dengan tokoh-tokoh besar seperti Fendi Zanders dan Tuan Zanders. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata dengan lembut, tentang berita spesifik tentang bos Fang Zihua, sebenarnya, saya tidak terlalu jelas, lagi pula, saya tidak memenuhi syarat untuk berhubungan langsung dengan orang besar seperti itu, tetapi para petinggi di 4 provinsi besar suka memanggil orang ini, Tuan Zanders. Saya tidak tahu informasi spesifik tentang orang ini. Apa ini Tuan Zanders? Saya tidak tahu identitasnya dengan baik, tetapi saya hanya tahu bahwa Tuan Zanders sangat terampil dan memiliki latar belakang yang sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan menjadi Fang Zihua bos Xie Huaqiang." Setelah mendengar kata-kata Zhao Yulong, semua orang pasti sedikit kecewa. Karena mereka hanya dapat memperoleh satu informasi dari perkataan Zhao Yulong, yaitu bos Fang Zihua bernama Tuan Zanders, dan informasi lainnya pada dasarnya sama. "Kalau begitu Tuan Zhao, seperti apa rupa Tuan Zanders yang Anda bicarakan ini? Berapa umurnya? Apakah dia tampan?" Xiong Yating menatap Zhao Yulong dengan mata berair besar dan bertanya dengan ekspresi penasaran. Lagi pula, di mata orang-orang ini, orang-orang seperti Fang Zihua dianggap tidak mungkin tercapai. Namun saat ini, Tuan Zanders yang dibicarakan Zhao Yulong ternyata adalah bos dari Fang Zihua, Xie Huaqiang, dan Zhou Chaoyang, yang berarti latar belakang Tuan Zanders ini pasti akan lebih menakutkan, dan mereka tentu saja sangat ingin tahu tentang pria sebesar itu. Sekarang tidak ada cara untuk mendapatkan berita lain tentang Fendi Zanders, menanyakan tentang penampilannya juga dapat memuaskan mentalitas gosip mereka. Dan Fendi Zanders di luar kotak tidak tahu bahwa orang-orang ini sedang membicarakan dia, dan untungnya Fendi Zanders tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang dirinya. Jika tidak, semua orang di ruangan itu mungkin mengetahui identitas Fendi Zanders. Bab 870. Penampilan Tuan Zanders ini. Setelah Zhao Yulong mendengar kata-kata Xiong Yating, dia tidak dapat menahan diri untuk tertegun sejenak, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Anda mungkin tidak percaya, Tuan Zanders ini seharusnya ada di sekitar seumuran dengan kita, mungkin sedikit lebih muda dariku." "Apa?" Semua orang menatap posisi Zhao Yulong dengan ekspresi wajah yang tidak dapat dipercaya. Karena semua orang yang hadir merasa bahwa untuk menjadi bos dari seseorang seperti Fang Zihua dan Xie Huaqiang, dia harus berusia minimal 30 tahun, tetapi dia dipanggil Tuan Zanders karena gelarnya. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa yang disebut Tuan Zanders itu seumuran dengan mereka. Untuk sementara,
Semua orang mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka. Anda tidak perlu kaget. Sungguh luar biasa ketika saya mengetahui bahwa Tuan Zanders adalah bos Fang Zihua, tetapi Tuan Zanders memang masih sangat muda. Zhao Yulong berkata perlahan. Lalu apakah Tuan Zanders ini tampan? Xiong Yating buru-buru mengajukan pertanyaan. Dengan identitas dan latar belakang Tuan Zanders, penampilannya dapat diabaikan sepenuhnya, tetapi Tuan Zanders memang tampan, dan Tuan Zanders juga sangat terampil, tetapi dia hanya sedikit rendah hati. Jika Anda termasuk orang biasa, kamu harusnya. Tidak ada cara untuk mengatakan bahwa orang itu adalah Tuan Zanders. Zhao Yulong berkata perlahan. Dia tidak hanya tampan, tapi dia juga sangat rendah hati. Dia benar-benar pria yang sempurna. Xiong Yating berteriak dengan bidadari saat ini. Tuan Zanders masih sangat muda, tapi dia bisa menjadi bos dari Fang Zihua, Xie Huaqiang dan lainnya. Mungkinkah dia adalah putra dari keluarga besar? Su Cheng mengerutkan kening dan berkata. Dikatakan bahwa Tuan Zanders seharusnya mewarisi sebuah warisan, dan orang yang meninggalkan warisan Tuan Zanders seharusnya adalah bos Fang Zihua dan Xie Huaqiang sebelumnya. Adapun hubungan antara Tuan Zanders dan orang ini, saya tidak tahu. Zhao Yulong menjawab dengan lembut. Saya tidak menyangka Fang Zihua dan Xie Huaqiang berada di perusahaan yang sama. Saya benar-benar tidak menyangka. Lin Zihua menyesap bir dan berkata dengan suara rendah. Ya, tapi yang paling mengejutkanku adalah Tuan Zanders ini. Aku tidak menyangka Tuan Zanders seumuran dengan kita. Aku tidak menyangka pemuda seperti itu akan memiliki kemampuan yang begitu hebat. Ini terlalu luar biasa. Ini bukan tempat yang paling menakutkan. Jika Tuan Zanders seumuran dengan kita sekarang, betapa menakutkannya dia di masa depan. Saya tidak dapat membayangkannya. Setelah mendengar kata-kata semua orang, Su Cheng menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut, jika Tuan Zanders ini benar-benar seumuran dengan kita, maka dia memang sangat kuat. Bagaimanapun, kita baru saja masuk universitas sekarang, dan semua orang sudah memilikinya. Dengan perusahaan sebesar itu, bahkan para petinggi dari 4 provinsi besar kita menghormati Tuan Zanders, kesenjangannya sungguh menakutkan. Du Yurou tampak sedikit terkejut ketika dia melihat ekspresi wajah semua orang. Bahkan Lin Zihua dan Lin Zihua di Su Cheng memiliki tatapan aneh di mata mereka setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Yulong. Meskipun keduanya dapat dianggap sebagai eksistensi yang sangat baik di antara rekan-rekan mereka, tetapi jika mereka benar-benar dibandingkan dengan Tuan Zanders yang legendaris, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Dan kesenjangan ini mungkin tidak dapat diperbaiki, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Tapi mereka merasa lega dengan sangat cepat. Lagi pula, mereka tidak dapat mengejar kesenjangan seperti itu dalam hidup mereka, jadi mereka tidak akan terlalu membandingkan diri mereka dengan orang-orang seperti itu, mereka hanya akan membandingkan dengan kondisi mereka sendiri. Su Tianwang, Xiao Wan, Yang Yingying dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang Fendi Zanders, tetapi mereka dapat melihat dari reaksi orang-orang ini bahwa yang disebut Tuan Zanders ini jelas bukan orang biasa, jika tidak, reaksi semua orang tidak akan begitu kuat. Baru pada saat inilah Su Tian benar-benar menyadari betapa besar kesenjangan antara dirinya dan mereka yang disebut sebagai putra masyarakat kelas atas. Sekalipun mereka duduk di meja yang sama untuk makan, terkadang dia mungkin tidak mengerti apa yang orang katakan, dan mustahil bagi orang biasa seperti dirinya untuk berintegrasi ke dalam lingkaran mereka. Faktanya, Du Yurou juga sepertinya mempunyai perasaan ini di dalam hatinya. Kadang-kadang. Bahkan Zhou Muxue, Ku Xiaoying, Xiong Yating, dan lainnya semuanya memiliki latar belakang keluarga yang baik, tetapi saya tidak memiliki apa-apa selain wajah. Terkadang, kesenjangan antar manusia mungkin sudah ditakdirkan sejak lahir. Alangkah baiknya jika saya bisa mengenal seseorang seperti Tuan Zanders. Du Yurou tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan di dalam hatinya. Dia merasa alangkah baiknya jika dia bisa menemukan pacar seperti Fendi Zanders. Bagaimanapun, Tuan Zanders itu sangat terkenal di 4 provinsi besar, dan kemanapun dia pergi di masa depan, orang-orang akan menghormatinya. Berapa kali lebih kuat orang seperti itu, bahkan Ding Peng tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Zanders. Jangan mengira Tuan Zanders hanyalah generasi kedua yang kaya. Tuan Zanders juga sangat terampil. Dia mengalahkan banyak master dalam kompetisi seni bela diri hari itu. Sekarang banyak petinggi di 4 provinsi besar yang tidak berani menganggap entengnya. Untuk memprovokasi Tuan Zanders, bahkan ayah saya berada di bawah Tuan Zanders. Pada saat ini, Zhao Yulong menambahkan kalimat lain. Ayahmu juga berada di bawah bimbingan Tuan Zanders. Ding Peng membeku sejenak, dan bertanya dengan tidak percaya.
Bukan hanya ayahku, semua petinggi di 4 provinsi besar kami semuanya telah menyerah kepada Tuan Sanders. Keluarga Zhao kami harus membayar 10% dari keuntungan kami setiap tahun untuk menghormati Tuan Sanders. Zhao Yulong tidak melakukannya, sepertinya merasa ada yang memalukan tentang masalah ini, dan mengatakannya langsung kepada semua orang. 10%. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata Zhao Yulong, dan ekspresi wajah mereka tidak terbayangkan. Kemampuan Tuan Sanders melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Keluarga kami menyumbangkan 10% keuntungan setiap tahun. Itu bersifat sukarela. Su Yongtao, Anda semua tahu itu, bukan? Zhao Yulong bertanya dengan acuh tak acuh. Su Erye pasti pernah mendengarnya. Su Cheng mengangguk. Su Yongtao menyinggung Tuan Sanders di kompetisi seni bela diri. Tuan Sanders ingin mengambil 70% saham keluarga mereka. Su Yongtao bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Zhao Yulong berkata kepada semua orang dengan tatapan kosong menghadapi. Orang-orang yang hadir tercengang lagi setelah mendengar kalimat ini, dan memandang Zhao Yulong dengan datar, tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Jadi, keluarga kami mengambil 10% dari keuntungan setiap tahun, itu. Saat Zhao Yulong membuka mulutnya untuk terus berbicara, dia melihat pintu kotak dibuka, dan Fendi Sanders serta Gu Jun masuk ke dalam kotak. Ketika Zhao Yulong melihat Fendi Sanders, dia langsung tercengang.